Tahukah kamu kalau pada tahun 1940-an di Jepang, ada seorang bidan yang dijuluki bidan iblis? Julukan itu diberikan bukan tanpa sebab. Hal itu dikarenakan bidan iblis tersebut memang benar-benar telah menelan banyak nyawa bayi. Tak tanggung-tanggung, bayi yang meninggal di tangannya mencapai lebih dari 100 jiwa. Bidan itu bernama Miyuki Ishikawa, yang lahir pada tanggal 5 Februari 1897. Dia diyakini berasal dari keluarga kaya, sebab Miyuki dapat mengenyam pendidikan sebagai bidan di Universitas Tokyo. Pada tahun 1919, Miyuki menikahi pria pilihan keluarganya yang berstatus seorang duda. Pria itu bernama Takeshi Ishikawa. Takeshi adalah mantan polisi dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dia hanya membantu usaha istrinya dalam menjalani rumah bersalin. Pernikahan mereka tidak dikaruniai oleh keturunan, sebab Miyuki telah menjalani tindakan pengangkatan rahim, sehingga mereka hanya membesarkan anak lelaki Takeshi dari pernikahan yang pertama. Keduanya juga diketahui membesarkan 3 anak angkat, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Awalnya, Miyuki melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sampai banyak keluarga yang memilih untuk melahirkan di rumah bersalin miliknya. Pengalaman Miyuki sebagai bidan memuaskan para ibu yang melahirkan dengan bantuannya. Sayangnya menjelang akhir tahun 1940-an, segalanya mulai berubah. Kondisi pasca perang yang serba kesulitan membuat banyak ibu yang memilih untuk meninggalkan bayi mereka di rumah bersalin, sedangkan tidak ada keluarga yang bersedia untuk menjadi orang tua asuh. Apalagi sebagian besar bayi yang ditinggalkan berasal dari hubungan di luar nikah. Hal ini membuat Miyuki melakukan hal di luar logika. Demi mengurangi biaya untuk membesarkan para bayi, Miyuki memilih untuk menelantarkan puluhan bayi sampai mati kelaparan. Hal ini membuat hampir semua bidan yang bekerja pada Miyuki merasa jijik dengan tindakannya dan memutuskan untuk berhenti. Walaupun demikian, Miyuki tidak merasa bersalah atas tindakannya. Bahkan seiring berjalannya waktu, Miyuki dan suaminya mulai meminta bayaran yang besar dari keluarga si bayi, dengan alasan uang yang diminta tidak seberapa dibanding dengan biaya membesarkan bayi mereka. Miyuki bahkan bekerja sama dengan seorang dokter bernama Shiro Nakayama untuk membuat surat kematian yang penyebabnya telah diubah, agar tindakan penelantaran yang dilakukan Miyuki tidak ketahuan. Di tahun 1947, kematian bayi di rumah bersalinnya mengalami lonjakan sampai mencapai 53 jiwa. Praktik menjijikannya mulai terungkap pada tanggal 12 Januari 1948, ketika 2 orang polisi tanpa sengaja menemukan 5 jasad bayi dari rumah bersalin milik Miyuki. Ketika diotopsi, diketahui kalau kelima bayi tersebut meninggal karena disengaja. Dari situlah kepolisian mengembangkan penyelidikan terhadap rumah bersalin milik Miyuki. Hasilnya, ditemukan abu kremasi para bayi sebanyak lebih dari 40 korban yang dititipkan di rumah abu. Sedangkan terdapat lebih dari 50 abu kremasi para bayi yang dititipkan di kuil. Sehingga total bayi meninggal di rumah bersalin Miyuki mencapai lebih dari 100 jiwa. Miyuki dan suaminya pun ditangkap pada tanggal 15 Januari 1948. Keduanya beralasan kalau hal itu terpaksa dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit setelah masa perang. Mereka bahkan menyalahkan orang tua para bayi yang tidak bertanggung jawab sebagai penyebab kematian bayi-bayi itu. Rupanya tindakan mereka mendapatkan simpati dari publik. Sebagian besar masyarakat Jepang menganggap kalau Miyuki terpaksa melakukan hal itu untuk mengurangi penderitaan para bayi. Bahkan rupanya terdapat 11 rumah bersalin lain yang melakukan hal serupa seperti Miyuki. Sehingga Miyuki, Takeshi, dan Shiro hanya mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun. Kasus ini pun membuat pemerintahan Jepang meninjau ulang larangan aborsi. Sehingga pada tanggal 13 Juli 1948, Jepang mengeluarkan undang-undang baru yang memperbolehkan praktik aborsi berdasarkan alasan ekonomi. Selanjutnya, kalian mau dibacain cerita apa lagi? Bisa tulis di kolom komentar ya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.